Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah tiba di dalam renungan kita pada kitab Ayub pasal yang ke-33. Ayub pasal 33 ya. Saya senang dengan beberapa ayat yang akan kita bacakan hari ini. Ayub pasal 33, saya akan bacakan dari ayat 14 sampai 18 ya. Ayub 33 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Wow, ayat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alkitab di dalam terjemahan baru Indonesia memberi judul begini, Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Ya, dengan bahasa sederhana, bahwa Tuhan itu mau terus-menerus berbicara kepada jemaatnya, kepada umatnya, dan kepada semua anak-anaknya. Yang setuju katakan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, dan dia Tuhan yang mau berbicara, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berbicara kepada kita dikatakan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita tujuannya cuma satu, karena dia itu cinta dan menyayangi kita. Ya, kalau kita ini Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah dan kemudian dikaruniai anak, ya, maka kita ini akan suka berbicara kepada anak-anaknya, ya, berbicara baik itu sekedar bercakap-cakap maupun kemudian memberi nasihat, memberi petunjuk dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anaknya itu tidak salah jalan, ya. Kita sebagai orang tua, kita kepingin anak-anaknya memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Demikian juga Tuhan Allah kita, ya. Pujian tadi dari awal sampai selesai itu berbicara tentang bagaimana Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang penuh dengan kasih, itu Tuhan mengasihi kita. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan berbicara kepada kita, tapi sayangnya ya ayat 14 itu orang tidak memperhatikannya. Saya waktu awal-awal jadi orang Kristen suka ikut seminar rohani tentang bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Ya, beberapa kali Bapak Ibu sekalian saya itu ikut seminar begitu. Mengapa? Karena saya benar-benar punya kerinduan yang kuat ingin mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya percaya Bapak, Ibu sekalian semuanya, banyak dari antara kita juga kepingin mendengar suara Tuhan. Ternyata dari seminar-seminar itu yang beberapa kali saya ikuti, kemudian waktu itu mendapatkan kaset-kaset dari seminar itu, saya dengar berulang-ulang. Ternyata cara mendengar suara Tuhan itu gampang banget Bapak, Ibu sekalian ya. Mengapa? Karena Tuhan itu berbicara dengan berbagai macam cara. Salah satunya
yaitu melalui Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi melalui Alkitab ini Tuhan berbicara kepada kita. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita ya, baik melalui berbagai cara itu, maka suara Tuhan tidak akan pernah menyimpang daripada apa yang ditulis di Alkitab ini ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, kembali kepada Alkitab, dikatakan di ayat yang ke-15 Tuhan tuh berbicara dalam mimpi, dalam penglihatan, bila orang tidur nyenyak atau sekedar orang itu berbaring-baring ya. Maka kemudian Tuhan membuka telinga manusia itu ya. Kemudian memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan teguran-teguran. Bukan karena Tuhan itu tidak sayang kepada kita, tapi Tuhan itu cinta banget kepada kita. Ayat yang ke-18 itu menegaskan mengapa Tuhan berbicara kepada kita, agar kita ini dilepaskan dari segala yang jahat, agar kita ini tidak mengalami kehancuran dalam kehidupan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berbicara juga melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan ya, zamannya CCTV ya, CCTV kamera-kamera itu loh. Dulu CCTV itu ada di rumah-rumah tertentu, di rumah-rumah orang kaya, Bapak Ibu sekalian ya. Hanya orang-orang kaya yang bisa pasang CCTV. Lama-lama harga CCTV itu turun-turun menjadi murah, sehingga sekarang banyak orang, banyak rumah yang bisa pasang CCTV ya. Memang ada beberapa harga CCTV hari ini, ada yang super duper mahal, ada yang murah ya. Saya puji Tuhan di rumah saya yang baru ini ada jemaat yang memberikan persembahan berupa CCTV ya. Rumah saya dikelilingi CCTV yang luar biasa, istimewa Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya juga melihat ada CCTV ya yang dijual di mana-mana itu harganya di Indonesia cuma sekitar Rp100.000 ya kan. Kemudian dipasang, kemudian kita bisa melihat satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di jalan-jalan. Dulu mau pasang CCTV di jalan-jalan susahnya luar biasa. Tapi sekarang di jalan-jalan di kota-kota besar di Amerika ini, di New York maupun di Indonesia, di jalan-jalan juga banyak CCTV, ya kan? Banyak CCTV. Dari CCTV ini, ya kan, apa sih pelajaran dari CCTV? Artinya begini, hati-hati, ya kan? Di mana-mana kita berada itu harus hati-hati, karena ada mata yang melihat, ya kan? Jadi Tuhan mau berbicara kepada kita semua bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Ketika kita hari ini sedang mengikuti doa fajar 1 jam saja, sambil kita sembunyi di dalam selimut kita, Tuhan juga tahu, ya kan? Kita yang katanya Pak Ruben, yang kameranya on maupun kameranya off, Tuhan juga tahu, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena Tuhan itu tahu dan maha tahu, mata Tuhan ada di mana-mana. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang berintegritas. Jadilah orang yang berlaku benar. Ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi, ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat. Amin. Dan Alkitab berkata setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, nanti pada waktu hari penghakiman, hari pengadilan itu tiba, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertutup, yang tersembunyi, yang tidak akan dibuka oleh Tuhan. Semuanya akan dibuka. Ya,
Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mulai belajar peka untuk mendengarkan suara Tuhan, ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa hari ini Tuhan sedang memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita harus hati-hati dengan kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu mau berbicara kepada kita, bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Di dalam Alkitab bilang begini, ya kan? Kamu ini nggak usah khawatir tentang kehidupanmu. Coba lihat itu, bunga di padang, ya kan? Tuhan pelihara sedemikian rupa, bahkan diberi baju yang begitu bagus. Sedangkan Salomo yang kaya raya, kata Alkitab, bajunya aja nggak sebagus bunga-bunga di padang. Kemudian Tuhan bilang begini, coba tuh lihat tuh, perhatikan burung-burung itu, ya kan? Burung-burung itu juga dipelihara oleh Tuhan, ya. Apalagi kita. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita yang percaya kepada Tuhan sudah diberi hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah, diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Maka tidak ada alasan buat kita untuk kita ini khawatir tentang kehidupan. Ya, kembali tentang hubungan orang tua dan anak. Orang tua yang baik, Bapak Ibu sekalian, orang tua yang baik, ya, nggak peduli agamanya apa. Ya, saya seringkali terharu membaca berita bagaimana seorang ayah pekerjaannya sebagai tukang beca. Dia kepingin anaknya berhasil. Dia kerja mati-matian, dia kerja sedemikian rupa. Akhirnya bapak ini bisa menyekolahkan anaknya, ya kan? Ada yang bisa menjadi polisi, kemudian ada yang bisa menjadi dokter, bahkan anaknya ada yang kemudian menjadi insinyur, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa? Karena Bapak ini kepengen anak-anaknya berhasil, ya. Demikian juga Tuhan kita. Kalau Bapak beca ini sudah dia bekerja sedemikian rupa, cari uang memberi makan buat anaknya dan kemudian menyekolahkan anaknya, lebih-lebih Tuhan kita. Maka itu jangan pernah khawatir tentang kehidupan ini yang saya katakan tahun 2022. Ini semuanya kan belum pada jelas, ya kan? Akan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari jangan pernah khawatir tentang kehidupan ini, ya. Jadi kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Bahkan kalau ada di antara kita yang suka piara ikan misalnya, ya kan? Atau piara burung, atau piara apalah di rumah ini, kucing, ada yang piara anjing dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai pemilik, ya kan? Kemudian kita merawat, memberi makan, kemudian kalau sakit kita perhatikan. Bahkan saya mendengar kapan itu ada jemaat, ya, anjingnya waktu jalan-jalan itu, diajak jalan-jalan itu matanya kemudian keserempet dengan daun, ya kan, karena anjingnya kecil tuh. Itu dibawa ke dokter secara rutin. Biaya obatnya mahal sekali, ya kan? Dan kemudian orang ini bersedia untuk membayar mengobati anjingnya supaya anjingnya ini sembuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Lebih-lebih Tuhan kita, Allah Bapa yang maha baik itu, Bapak Ibu sekalian. Dia kalau lihat kita anaknya sakit, dia nggak seneng. Dia kepingin anaknya jadi sembuh. Maka itu nama daripada Tuhan kita salah satunya adalah Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Karena hobinya Tuhan yaitu melihat anak-anaknya sembuh dan sehat. Ya, hari ini melalui apa yang ditulis di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat 18, bahwa Tuhan berbicara kepada kita dua hal yang saya sampaikan, bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan kita dimanapun kita berada. Jadi kita harus hidup berintegritas. Dan yang kedua, karena Tuhan melihat kita ini berada di mana saja, Tuhan itu juga yang akan memelihara hidup kita.
Kalau kita ada di dalam bahaya, Tuhan juga mau melepaskan kita agar supaya kita tidak sampai binasa. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-18 ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan hari ini, mari kita mulai belajar peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang menegur kita, mari kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Kalau kita khawatir, mari Bapak Ibu sekalian pandang kepada Tuhan yang maha baik, yang dimana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, setiap kita diperhatikan oleh Tuhan, setiap kita dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Tuhan tidak mengkehendaki kehancuran hidup kita. Tuhan tidak mengkehendaki kebinasaan kita. Tapi kehendak Tuhan atas setiap kita, Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata, agar kita memiliki hidup dan hidup yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan, kelimpahan dengan kasih Tuhan, kelimpahan dengan segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan Allah yang maha baik. Kami sungguh bersyukur kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memperhatikan hidup kami, Engkau yang mengkehendaki agar hidup kami makin hari makin baik, makin hari makin sehat, makin hari makin bahagia. Firman-Mu dengan jelas berkata agar jalan hidup setiap kami itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.